Siapa di sini yang tertarik dengan penelitian studi tokoh? Apakah studi tokoh itu kedengarannya gampang ya untuk diteliti? Apakah studi tokoh itu melulu studi perpustakaan? Apakah studi tokoh itu hanya tokoh-tokoh yang sudah tiada saja? Tokoh yang masih ada, apakah masih bisa diteliti? Studi tokoh itu sepertinya mudah dan simpel ya untuk diteliti. Tapi apa saja ya tantangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia. Bersama saya Mihfa Rizkia MHI, dosen STAI Tepat Tuan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas step by step langkah-langkah bagaimana caranya melakukan penelitian studi tokoh. Penelitian studi tokoh ini ya biasanya untuk jurusan hukum, sosial, humaniora, pendidikan juga ada, ekonomi juga ada ya. Jadi di setiap bidang ilmu ya biasanya ada yang namanya studi tokoh ya. Jadi ada juga sebagian orang yang sangat tertarik dengan penelitian studi tokoh ini ya, karena dianggap penelitiannya pustaka, lalu mengeluarkan pendapat. Apakah memang hanya sesimpel itu saja? Tokoh-tokoh terdahulu itu ya, yang sampai sekarang sering dijadikan bahan rujukan, pemikirannya itu dijadikan bahan rujukan, bahkan pemikirannya itu dijadikan bahan penelitian. Ya, contohnya misalnya, kalau misalnya dalam hukum Islam itu ada Wahbah Zuhaili yang membahas tentang mahar. Ibnu Qayyim yang membahas tentang keadilan, Yusuf Al-Qardawi tentang hukum waris Islam, Hazairin tentang keadilan. Kalau di dunia pendidikan itu ada Ki Hajar Dewantara, Sacipto Raharjo tentang hukum progresif, Immanuel Kant dan Aristoteles tentang filsafat, Max Weber dan Emil Durkheim itu tentang sosiologi. Dan ada Montesquieu dan John Locke, yaitu pakar apa? Iya betul, pakar politik. Para tokoh yang masih hidup sampai sekarang itu juga bisa ya dijadikan bahan penelitian ya, pemikirannya itu. Misalnya dalam bidang hukum ada Mahfud MD, para ustadz-ustadz yang ada sekarang, yang terkenal sekarang. Nah, itu bisa juga mereka-mereka itu dijadikan tokoh ya. Tokoh itu bisa ustadz, ulama, orang-orang yang mengeluarkan buku, orang-orang yang punya karya ya. Jadi, yang diteliti ini bukan kehidupan pribadinya ya, melainkan ide-idenya, pemikirannya, buku-bukunya, karya-karyanya, pendapat-pendapatnya, teori yang dia keluarkan. Nah, itulah yang dijadikan bahan penelitian. Jurnal, artikel, disertasi ya yang cukup terkenal ya, yang cukup mengguncang publik misalnya, bisa juga dijadikan bahan penelitian untuk kajian tokoh ini ya. Misalnya yang dikeluarkan oleh seorang guru besar di suatu universitas, seseorang yang telah mengeluarkan banyak buku dalam suatu bidang ilmu, dan tokoh-tokoh karismatik lainnya. Untuk mengerjakan penelitian studi tokoh ini ya, yang paling penting mahasiswa tersebut haruslah memiliki minat yang besar pada karya tokoh tersebut ya. Jadi di samping itu juga mahasiswa harus punya keahlian dan kemampuan untuk menggali secara mendalam isi dari karya-karya tersebut, sehingga dia bisa menambahkan pendapatnya lagi nanti di dalam skripsinya. Dan bisa juga ya misalnya seseorang tokoh yang masih ada yang mungkin untuk dijumpai ya. Jadi di sini jika memungkinkan untuk mewawancarai beliau ya, jadi ini bukan sekedar penelitian pustaka jadinya. Jadi tidak melulu ini adalah penelitian pustaka, bisa juga ini adalah penelitian lapangan ya, kalau orangnya, tokoh tersebut masih ada hingga saat ini begitu. Dan yang juga menjadi bahan penelitian di skripsi tersebut adalah implikasinya ya, implikasi pemikiran beliau tersebut pada era sekarang ini, pada zaman modern ini, atau pada dinamika sosial sekarang yang sedang berlanjut ya. Apakah teori itu masih relevan, masih sejalan, masih bisa dipergunakan seperti itu ya, masih menjawab kebutuhan masyarakat, apakah masih bisa membantu ya masyarakat sekarang untuk menyelesaikan problem-problem kekinian atau yang bersifat kontemporer. Oke, demikian penjelasan hari ini ya tentang penelitian skripsi studi tokoh ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk adik-adik yang menyelesaikan skripsi mengambil studi tokoh ya.
Kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.